Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan kita yang kedua, materi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai diksi. Ya. Baik, diksi ini adalah salah satu unsur terpenting ketika Anda menulis ya. Terutama sebagai mahasiswa, kalian nanti akan diminta untuk menulis skripsi di tugas akhir nanti. Jadi diksi itu sendiri apa? Ya, berdasarkan KBBI, diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar istilah diksi ini dari bangku SMA ya. Jadi bukan hal yang asing lagi ketika kalian mempelajarinya sekarang ya. Nah, ketepatan diksi dalam menulis ini tidak bisa kita abaikan ya. Karena jika kita salah dalam meletakkan atau menuliskan kosakata, maka itu akan menimbulkan ketidakjelasan makna ya. Jadi maknanya itu jadi simpang siur. Maksudnya A, tapi kok malah jadi B gitu. Jadi tidak ada kejelasan makna. Kemudian yang B itu ada syarat-syarat diksi. Nah, supaya bisa menghasilkan tulisan yang menarik, maka harus memiliki diksi yang memenuhi syarat. Nah, yang pertama yaitu ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan gagasan. Ya. Jadi, kita harus bisa menggunakan pilihan kata yang tepat untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kita. Kemudian yang kedua, seorang penulis harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna yang sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Nah, ketika kita ingin membuat suatu tulisan yang yaitu sebuah cerita misalnya. Nah, cerita itu kan kita narasi ya. Narasi, teks narasi, cerita mulai dari A sampai Z. Misalnya cerita tentang pengalaman liburan misalnya. Nah, tentu diksi yang diperoleh berbeda dengan ketika kalian ingin menulis suatu karya tulis ilmiah. Tentu berbeda dong, ya. Bahasa yang digunakan, kosakata yang digunakan tentu berbeda. Kalau di dalam cerita atau narasi itu kata-kata yang digunakan itu lebih santai, ya. Tapi ketika ingin menulis suatu karya tulis ilmiah, maka kosakata yang digunakan itu adalah kosakata baku karena sifatnya adalah karya tulis ilmiah resmi gitu ya. Jadi bahasa yang digunakan tuh bahasa yang benar-benar baku gitu, ilmiah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, C, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Pertanyaannya, Bu, bagaimana sih cara menguasai berbagai macam kosakata? Nah, kosakata ya, bukan kosakata ya. Nah, jadi caranya itu adalah silakan teman-teman banyak-banyakin kegiatan literasi ya, seperti membaca. Membaca bukan berarti harus membaca status orang ya. Itu termasuk kegiatan membaca juga. Tapi di sini alangkah lebih baiknya kegiatan membaca ini yaitu membaca bukunya langsung gitu, atau membaca koran. Ya, jadi bentuk teksnya tuh ada di situ. Nah, itu tanpa kalian sadari itu akan apa namanya? Membuat diri kalian bisa menguasai berbagai macam kosakata gitu. Ya. Nah, itu caranya. Kemudian banyak-banyak mendengarkan ya. Ketika misalnya ada ceramah atau ada webinar, kan sekarang tuh banyak webinar-webinar ya. Nah, banyak-banyak mendengarkan gitu. Jadi ketika orang lain berbicara, kita dengarkan dengan seksama. Nah, itu juga salah satu proses eh, untuk kita agar bisa menguasai berbagai macam kosakata. Ya. Coba deh mulai dari sekarang. Nah, kemudian yang C, di sini saya buat contoh paragrafnya. Ya, perhatikan benar-benar contoh di bawah ini, karena nanti tugasnya juga akan seperti ini. Gitu. Nah, di sini ada dua buah teks ya. Sebenarnya satu teks sama, cuma di sini teks satu itu adalah teks yang
Saya pikir ini ada beberapa kata yang harus diubah, ya, yang harus diubah penggunaannya, gitu, ketepatannya. Nah, teks satu di sini perlu diperbaiki, sementara teks dua di sini adalah teks yang sudah mengalami perbaikan. Nah, ada beberapa kosakata di sini yang saya ganti. Nah, di sini kita lihat kalimat pertama. Sekolah adalah institusi pendidikan yang memiliki tugas. Nah, kata memiliki tugas yang saya garis bawahi itu, ya, ini dia. Itu saya ganti menjadi sekolah adalah institusi pendidikan yang bertanggung jawab. Ya. Kata memiliki tugas saya ganti menjadi bertanggung jawab karena kata tersebut dirasa paling pas gitu dalam peletakannya di situ. Kemudian yang kedua, dalam hal ini kepala sekolah berperan sangat strategis. Nah, di sini dirasa agak rancu gitu kata berperan, maka saya ganti menjadi kepala sekolah harus mampu, maaf, maaf. Dalam hal ini kepala sekolah memiliki peran, ya, memiliki peran. Kata berperan saya ganti menjadi memiliki peran. Ya. Nah, itu baru tepat. Kemudian ada lagi di kalimat berikutnya yang ini, kepala sekolah yang akan mengatur keseluruhan sekolah. Nah, kayaknya ada yang perlu diperbaiki nih. Kata yang akan di sini saya ganti menjadi kepala sekolah harus mampu mengatur keseluruhan sekolah. Nah, itu dia. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian masih di kalimat yang sama itu ada di sini terutama para guru dan staf kantor. Staf kantor, kata kantor di situ saya ubah menjadi administrasi. Ya. Jadi kata administrasi di sini lebih tepat penggunaannya daripada staf kantor. Kemudian ada lagi di sini poin 1 ya, pembekalan bagi para warga sekolah. Nah, di sini saya ganti menjadi pembekalan bagi para pegawai. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan kata di kalimat nomor 1 itu bukannya salah. Bukannya salah, sebenarnya benar-benar aja. Tapi ada mungkin beberapa yang memang salah ya. Jadi kita ganti dengan kata yang lebih tepat mengisi dari posisi kata tersebut gitu. Jadi ketika kalian membaca kalimat tersebut, oh sudah pas nih, sudah pas ya udah gitu, nggak usah diganti gitu ya. Ketika dirasa kurang, nah silakan diganti gitu ya. Nah di sini saya ambil sumbernya itu dari mana? Jurnal dari penulisnya yaitu ya, sumber yang saya ambil yaitu dari jurnal Basuki Jaka Purnama, judulnya yaitu Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Mutu Sekolah. Nah, kemudian ini saya juga beri penjelasan mengenai ke paragraf 1 dan paragraf 2. Ya, kedua paragraf di atas memiliki makna yang sama. Tapi dalam pemilihan diksi pada contoh pertama terdapat beberapa penggunaan diksi yang kurang tepat sehingga perlu diperbaiki gitu. Nah, kemudian paragraf kedua ini adalah contoh paragraf yang telah mengalami perbaikan diksi. Nah, jadi tugas yang nanti akan kalian kerjakan yaitu seperti ini. Nah, di sini saya tulis rinciannya dari poin 1 sampai 7. Silakan dibaca tugas tersebut. Apabila ada pertanyaan, silakan komen aja di Google Classroom karena tugas ini saya masukin juga di Google Classroom atau bisa juga japri ke saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.